sudah menikah, dua anak, sekarang sudah doktor. Ini yang di tengah ini sudah selesai S2-nya, yang satu baru menyelesaikan S1-nya. Silakan nanti kalau ada yang mau ditanyakan, bisa melalui WA atau melalui telepon, melalui email, bisa. Alamat saya di Palu, Jalan Sembra 1, saya masih sebagai PNS ya, walaupun usia 64 tahun, masih sebagai PNS di BPSD Provinsi Sulawesi Tengah sebagai Widya Suara. Pensiunnya sebetulnya kalau Widya Suara, khususnya Widya Suara ahli utama, itu 65 tahun. Tapi 4 tahun yang lalu, tepatnya masih di birokrasi, saya beberapa pos-pos juga saya sudah pernah bersama-sama dengan teman-teman yang lain di sana, yaitu pernah saya menjadi Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah kurang lebih 6 tahun. Saya pernah juga berkecimpung di dunia pendidikan sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah kurang lebih 7 tahun ya di Sulawesi Tengah. Dan sebelumnya juga di Poso, Kabupaten Poso, saya berkiprah di sana kurang lebih 15 tahun. Sebagai Kepala Dinas Pendidikan 3 tahun, Kepala Dinas Pendapatan 2 tahun, Kepala Bawasda, Inspektur, kalau sekarang namanya Inspektorat itu 1 tahun lebih, dan juga pernah di Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan di Kabupaten Poso. Itulah pengalaman birokrasi saya sebelum ke fungsional, seperti fungsional Anda sebagai guru ataupun juga perawat. Tidak ada kelebihan di saya kecuali duluan lahir. Duluan lahir. Kalau kita sama-sama lahir, saya rasa juga mungkin karir Anda juga mungkin jauh lebih bagus dari saya, hanya karena duluan lahir. Maka pada kesempatan ini saya tidak mengajar, saya hanya memfasilitasi. Saya memfasilitasi pembelajaran ini untuk memberikan pendalaman dan penguatan terhadap apa yang sudah Anda pelajari, sampai dengan terakhir ya, di ujung-ujungnya saya bisa mengikuti bagaimana narasumber menyampaikan salah satu materi penting di dalam aneka tadi itu luar biasa. Tentu kalau saya hanya memberikan pendalaman dan penguatan. Nah, sedikit saya sampaikan bahwa kenapa Bapak Ibu saudara-saudara sekalian ada di sini, tidak lain untuk menciptakan atau menuju PNS yang profesional. Nah, tidak cukup rasanya kalau cuma profesional, tidak cukup. Tapi juga harus punya karakter, karena banyak orang pintar tapi tidak mempunyai karakter. Ya, akademiknya bagus, tapi karakternya tidak bagus. Jadi diharapkan dia profesional karena di backup dengan ilmu pengetahuan dan keterampilannya, tapi juga harus berkarakter. Nah, dalam porsi karakter, pembinaan pendidikan karakter ini, Anda di Latsar ini mungkin porsinya cukup banyak ya. Supaya apa? Supaya bisa memberikan pelayanan publik yang baik sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Dan beberapa landasan atau dasar hukum yang tentunya Anda sudah pedomani tentang undang-undang dasar, undang-undang nomor 5 2018 tentang ASN, peraturan pemerintah nomor 11 tentang manajemen ASN dan seterusnya, sampai pada keputusan LAN terakhir tentang penyelenggaraan Latsar CPNS, yang sampai pada akhirnya kita bisa bertatap muka lewat Zoom meeting, walaupun tidak harus bertemu secara langsung seperti biasanya tatap muka di kelas secara klasikal, tapi dengan pertemuan ini kita insya Allah tidak mengurangi makna tujuan arah sasaran daripada pembelajaran kita ya. Oke, nah ini juga yang perlu Anda ketahui, kita ketahui bersama bahwa kompetensi yang dibangun, kita hadir di sini mempelajari berbagai agenda tentunya tidak lain agar supaya Anda bisa menunjukkan sikap perilaku bela negara sebagaimana tertuang dalam pembelajaran agenda 1. Kemudian bagaimana mengaktualisasikan nilai-nilai dasar PNS dalam pelaksanaan tugas jabatannya ini seperti pada agenda 2 yang nanti akan kita pelajari atau kita dalami.
Kemudian yang ketiga, bagaimana mengaktualisasikan kedudukan dan peran PNS dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia. Entah kita sebagai guru, entah kita sebagai pegawai-pegawai di lembaga-lembaga teknis, organisasi teknis, itu semuanya punya peran sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia, mau di daerah perkotaan maupun di daerah pedesaan, daerah perbatasan, daerah kepulauan, itu sama saja. Namanya kita sebagai perekat ya, pemersatu bangsa. Kemudian menunjukkan penguasaan kompetensi teknis yang dibutuhkan ya. Kalau dia seandainya guru, tentu kompetensinya bagaimana proses belajar mengajar. Kalau dia bersentuhan dengan tenaga kesehatan ya, bagaimana dia bisa menguasai keahliannya dalam hal menyehatkan masyarakat dan seterusnya. Nah, selanjutnya ini keterkaitan daripada, saya kira ini juga sudah dipelajari, agenda 1, agenda 2, agenda 3, dan nanti pada pembelajaran selanjutnya agenda 4, bagaimana mengaktualisasikan daripada nilai-nilai baik agenda 2 maupun juga agenda 3 pada aktualisasi. Nah, ini tujuan daripada kurikulum agenda 2, yaitu bagaimana kemampuan berakuntabilitas, mengedepankan kepentingan nasional, menjunjung tinggi standar etika publik, berinovasi untuk meningkatkan mutu pelayanan tugas jabatannya, tidak korupsi, dan juga mempercepat pemberantasan korupsi di lingkungan instansi masing-masing. Nah, tentu saja keinginan kita agar supaya pembelajaran agenda 2 ini bisa tercapai dengan baik harus diawali dulu dengan kemauan kita, ya, kemauan kita, dan kemauan kita itu didasari dengan keinginan tahuan, ya, belajar dari teori, regulasi, aturan-aturan, itu yang mendorong kita punya kemampuan nanti mengimplementasikannya, dihabituasikan sesuai dengan fungsi kita masing-masing. Tapi ingat, dasarnya itu harus dengan semangat, ada motivasi, ada gairah. Ada yang duduk di sini, 10 orang di kelompok 1 ataupun juga di kelompok besarnya 40 orang, itu kalau tidak punya semangat, tidak punya motivasi, tidak punya gairah, ini bisa merontokkan kemauan. Nah, kalau sudah kemauannya rendah, itu kemampuannya juga ngikut. Nah, seperti itu. Jadi yang harus dibangun ini dulu di awal semangat, motivasi, gairah, bukan hanya semangat ingin agar supaya C-nya keluar dari CPNS menjadi PNS, bukan itu. Soal pertama tadi bagaimana sebagai PNS yang profesional, ingin tahu, dilandasi dengan teori-teori regulasi bagaimana menjadi seorang pelayan publik yang baik, ya, kita punya kemauan. Nah, semua itu insya Allah nanti akan mendorong kemampuan kita sehingga mampu mengimplementasikan, menghabituasikan pelayanan publik yang terbaik kepada masyarakat. Nah, saudara sekalian, ada teori yang mengatakan bahwa apabila kita mendalami mempelajari suatu ilmu pengetahuan, bahwa paling tidak itu ada peringkat-peringkatnya, ada ranking-rankingnya. Setelah kita membaca, mempelajari, memahami itu, tentu tidak serta-merta. Kita harus diawali dulu bagaimana kita mengingat apa yang kita baca, apa yang kita tahu. Setelah itu kita paham. Setelah kita ingat, kita paham. Nah, setelah kita paham, bagaimana kita menerapkan. Bagaimana menerapkan, dan selanjutnya bagaimana kita mengurai, bagaimana kita menganalisis, menilai dan menciptakan. Ini skala yang paling tinggi apabila kita sudah menciptakan, artinya mampu mencarikan solusi, mencarikan inovasi, jalan keluar sampai ke sana. Tapi pada awalnya kita harus mengingat dulu apa yang kita baca, apa yang kita pelajari, kemudian kita memahami. Ini harus berurutan seperti menurut teori taksonomi Bloom yang sudah disesuaikan oleh Anderson dan Fitwold pada tahun 2001. Nah, pada kondisi ini tentu saja saya akan mencoba bagaimana Bapak Ibu, saudara sekalian mengulas sedikit ketika belajar kemarin di MOOC. Nah, seperti apa itu? Seperti apa? Saya minta nanti secara bergiliran Anda bisa menjelaskan apa saja yang diingat, apa yang dipahami di dalam pembelajaran ataupun juga materi yang sudah dibaca secara sendiri-sendiri tentunya,
khususnya pada agenda 2 nilai-nilai dasar PNS. Tapi dalam pertemuan pertama ini, karena kita nanti akan ada pertemuan beberapa kali, tiga kali ya, sampai pada diskusi kelompok nanti. Kita coba dulu di sini akuntabilitas, nasionalisme, dan etika publik. Nanti lusa pertemuan kedua kita coba nanti membahas atau berdiskusi tentang komitmen mutu dan anti korupsi, karena ANEKA itu adalah akronim singkatan daripada akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Tapi tidak mungkin 2 jam pembelajaran ini sekaligus kita dalami. Silakan Bapak Ibu, saudara-saudara, adik-adik sekalian, coba ingat-ingat apa yang dipelajari di modul ANEKA itu, ataupun juga nonton ada video-video. Juga saya mencoba melihat, mempelajari juga di Kolab Jar itu, juga di broadcast-nya ada mendengar suara dan lain-lain. Silakan saja ya, apa saja yang Anda pahami atau Anda ingat, sebutkan namanya, silakan, tentu secara bebas lah di sini, karena kita di sini sharing ya, sharing. Siapa mulai? Ya, saya Pak Nismawati. Ya, silakan. Ya, saya di sini hanya sedikit yang saya ingat Pak tentang akuntabilitas ya. Akuntabilitas itu hampir sama dengan responsibilitas, tetapi ada perbedaan di antara kedua ini Pak. Kalau akuntabilitas ini yang saya pahami dari kemarin itu adalah kewajiban pertanggungjawaban dicapai. Kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai. Responsibilitas itu adalah bagaimana kita ada kewajiban untuk bertanggung jawab. Nah, itu untuk akuntabilitas, Pak. Mungkin itu saja dari saya. Ya, kalau nasionalisme dan etika publik, apa yang Anda ingat, Anda pelajari di sana? Kalau nasionalisme itu bagaimana rasa cinta kita terhadap tanah air dan bangsa, didasarkan atas nilai-nilai Pancasila. Oke. Berbagi ya. Udah cukup, kasih yang lain lagi. Ini ada Iksan, silakan Iksan. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya Pak Tabe. Ya, silakan. Terkait dengan akuntabilitas, saya coba menyimpulkan semua yang pernah saya baca. Akuntabilitas itu tanggung jawab yang diberikan kepada kita ketika misalnya kita berada di sebuah di pekerjaan kita sebagai guru, misalnya saya bagaimana tanggung jawab saya sebagai guru, bagaimana tanggung jawab saya untuk mendidik saya punya murid-murid, bagaimana tanggung jawab saya ketika saya harus membekali saya punya murid-murid ini. Kemudian tentunya dikaitkan dengan nasionalisme ini, cinta kepada tanah air ini, saya ikhlas untuk bagaimana mendidik generasi-generasi ke depan tanpa ada rasa beban kepada saya, karena saya cinta dengan negara ini, saya cinta kepada saya punya murid-murid, bagaimana supaya mereka ini punya bekal nanti ke depan, seperti itu. Kemudian dikaitkan juga dengan etika bagaimana saya berperilaku sebagai selayaknya seorang guru, memberikan contoh, digugu kemudian saya ditiru, seperti itu perilaku saya, kemudian memberikan contoh-contoh yang baik kepada saya punya murid-murid. Mungkin seperti itu proses pengaplikasiannya kalau saya Pak. Terima kasih. Ya, sudah mulai ada gambaran ya, di review kembali ini. Makasih Iksan. Selanjutnya Sutiono, silakan Sutiono. Ya, terima kasih Pak. Yang pertama tentang akuntabilitas, ya ini sebuah kewajiban kita sebagai seorang pelayan publik untuk mempertanggungjawabkan apa yang dibebankan kepada kita. Jadi akuntabilitas ini ada yang secara vertikal mempertanggungjawabkan kepada atasan, dan ada yang secara horizontal mempertanggungjawabkan kepada masyarakat luas. Kemudian nasionalisme, ya ini memiliki rasa kecintaan kita terhadap tanah air. Jadi di dalam mengemban tugas kita harus disertai dengan kecintaan kita terhadap tanah air. Kemudian masalah etika publik ini adalah pelayanan kita kepada masyarakat.
sesuai bidang masing-masing. Saya sebagai seorang guru berarti yang harus kita layani adalah terutama siswa di sekolah. Jadi bagaimana kita menjamin mutu pelayanan ya sebagai seorang tenaga pengajar di lingkungan sekolah tersebut dengan memberikan pembelajaran, media pembelajaran yang secara baik kepada siswa. Sekian, Pak. Luar biasa ya. Saya tidak menyangka ini kelompok 1 angkatan 83 begitu masih segar ya apa yang dipelajari beberapa waktu lalu di MOC. Baik, Desi Nurhayati, silakan. Siap, terima kasih Pak kesempatannya. Sama dengan yang lain Pak, dari ketiganya ini akuntabilitas, nasionalisme, etika publik. Yang saya pahami dari akuntabilitas ini Pak adalah kewajiban pertanggungjawaban yang akan kita capai. Jadi dalam mempertanggungjawabkan kewajiban kita yang akan kita capai itu bisa melalui sikap jujur, tanggung jawab, kepemimpinan, dan masih banyak lagi Pak di dalam akuntabilitas itu. Kemudian kalau mengenai nasionalisme Pak, yang saya pahami adalah bagaimana kita seorang ASN bisa mengamalkan nilai-nilai Pancasila saat kita bertugas maupun dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan etika publik yang saya pahami adalah mengenai standar atau norma yang menentukan baik buruk maupun benar atau salah perilaku kita, tindakan kita, keputusan kita untuk mengarah ke kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab sebagai pelayan publik. Itu Pak, terima kasih. Oh, ini sudah maju lagi nih, luar biasa ini, Desi Nurhayati, sarjana pendidikan. Gimana tadi Desi ini di SMP Zeta. Siap, iya. SMP 1. Itu SD ya, SD sama SMP 1 iya, manajemen ya. Luar biasa 4 orang ini. Terakhir dari Desi Nurhayati sudah lebih awal menjawab sebetulnya apa yang saya inginkan. Ya, silakan diperdalam di sini. Kita mulai di akuntabilitas ya. Itu tadi secara umum dulu adalah kira-kira hasil yang ingin dicapai ke depan, paling tidak dalam 3-4 kali pertemuan. Kita nanti ada contoh-contoh bagaimana kita analisa contoh penerapannya ya, akuntabilitas secara tepat. Nah ini silakan peserta menjelaskan nilai-nilai dasar akuntabilitas, karena tadi sudah diawali sebetulnya oleh Desi. Desi ya, saya ingin ulangi lagi, tapi berikan kesempatan kepada Iwar Nismawati, Iksan, Sutiono, dan Desi. Silakan yang lain dulu, kan masih ada 6 orang, 10 orang. Supaya rata, nilainya rata. Setiap Anda bicara itu dinilai. Nilai ada kontribusi terhadap akumulasi nilai Anda. Nah, silakan dijelaskan nilai-nilai dasar akuntabilitas itu apa semua. Kalau tadi saya tidak salah terakhir ada disinggung oleh Desi nilai-nilai dasar dari etika publik kalau tidak salah tadi. Tapi kita mulai dulu nilai-nilai dasar dari akuntabilitas. Apa saja itu? Ada kepemimpinan. Ya, siapa ini? Bilang namanya. Saya Pak Desi Pak. Oh Desi ya, silakan Desi. Lanjutkan Desi. Apa saja itu Desi? Ya, ada kepemimpinan, integritas, tanggung jawab, keadilan, kepercayaan, keseimbangan, kejelasan, dan konsistensi. Iya, itu nilai-nilai dasarnya ya. Siap. Selanjutnya ya ada kejujuran kan, ada tanggung jawab, jujur, kejelasan target, seperti itu kan ya. Yang lain coba silakan, ada kan indikatornya, juga ada nilai-nilai dasar dan indikatornya seperti apa. Itu ada di pembelajaran akuntabilitas. Nah, saya ingin saja mereview, karena ini mau lakukan pendalaman sekaligus penguatannya, dan semua harus begitu. Nilai-nilai dasar akuntabilitas itu apa, nilai-nilai dasar etika publik apa, nasionalisme tadi juga sudah disinggung, itu sudah betul. Tapi kita di sini hanya mengulang saja. Segarkan dulu ingatan kita sebelum jauh kita melangkah ke sana. Silakan, saudara, dari adik-adik. Apa disampaikan oleh Desi tadi,
Seperti apa lagi? Nilai-nilai dasarnya akuntabilitas. Ada yang dikatakan tanggung jawab ya. Bisa dilihat di modul itu, di modul kan ada tuh tanggung jawab bagaimana menyelesaikan pekerjaan dan tugas-tugas secara tuntas dan dengan hasil yang terbaik serta mampu mempertanggungjawabkannya. Dan juga di sini menyangkut dengan nilai jujur. Nilai jujur itu bagaimana memberikan laporan kinerja dengan memberikan bukti nyata dari hasil proses yang dilakukan. Masih ingat apa lagi nilai dasar dan indikator akuntabilitas? Karena semua punya itu. Ini nanti dipakai di dalam menyusun, menginternalisasi di dalam aktualisasinya. Jadi membuat rancangan aktualisasi itu akan dibuat satu bab khusus, bab 2 tentang nilai-nilai dasar akuntabilitas. Integritas, Pak. Ya, apalagi? Transparansi, Pak. Transparan, betul. Jadi itu transparansi itu keterbukaan dalam melakukan kegiatan organisasi. Silakan lihat modul, boleh baca sambil belajar sambil buka modulnya. Boleh, tidak apa-apa. Ini kan kita mereview kembali, toh. Sudah, transparansi masuk. Apalagi? Keadilan. Keadilan. Konsistensi, Pak. Kepercayaan. Konsistensi, keseimbangan. Untuk akuntabilitas ya, untuk akuntabilitas. Ya, Pak. Apa semua? Silakan sebut. Kepemimpinan, Pak. Kepemimpinan ya. Kejelasan. Kejelasan target. Ada kata-katanya situ ya. Konsistensi. Oke. Apa itu nilainya? Kalau indikatornya seperti apa konsistensi? Konsistensi melakukan tindakan yang telah disepakati dan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dari waktu ke waktu. Itu ada penjelasannya seperti itu. Itu contoh. Apalagi konsistensi? Silakan buka juga modulnya. Silakan buka modul. Partisipatif ada. Ya. Apa yang masih diingat lagi nilai-nilai dari nilai-nilai dasar akuntabilitas? Ini masih nampak ya bahan tayang saya, Mas ya? Masih, Pak. Masih. Coba biasa juga suka hilang itu. Oke. Jadi saya coba dicatat ya. Catat nanti disesuaikan dengan modul. Kalau di sana ada tanggung jawab, ada jujur, yang kejelasan target, netral, kemudian orientasi publik, ya, adil, transparan, konsisten, dan partisipatif. Silakan nanti disesuaikan dengan modul. Coba salah satunya diulangi kembali apa yang saya sampaikan tadi. Yang pertama apa? Tanggung jawab. Apa lagi? Kejelasan. Tanggung jawab, jujur, netral, orientasi publik, adil, transparan, konsisten, dan partisipatif. Ya, nah, ini sebetulnya nilai-nilai dasar yang terkandung dalam akuntabilitas dan sudah sering juga kita praktekkan. Anda praktekkan juga pasti sudah seperti itu. Cuma ketika mendalami materi
agenda 2 ini rupanya inilah yang dimaksud dengan akuntabilitas yang sudah kita mulai coba lakukan tanpa sadar bahwa ini ternyata sangat penting ya, sangat penting. Nah, sekarang saya bertanya pada Anda, saudara sekalian, ya mudah-mudahan Anda semua itu memiliki nilai-nilai dasar akuntabilitas tadi. Nah, tapi kalau seandainya ada seorang PNS yang tidak atau kurang memiliki nilai-nilai dasar akuntabilitas, dia tidak memiliki atau mungkin relatif kurang, ya. Pertanyaan saya, dapatkah PNS tersebut berubah? Artinya dia mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar akuntabilitas. Nah, silakan beri komentar. Karena pertanyaan ini sangat mendasar untuk memotivasi Anda yang mungkin punya karakter yang tidak ke sana, tapi kita mau giring ke situ. Silakan. Pahami dulu arah pertanyaannya, kemudian dikomentari. Dapatkan berubah menjadi Malaysia. Silakan. Ya, silakan Desi. Siap, ya Pak. Kalau menurut saya, berdasarkan pertanyaan ini, jika ditanya apakah seorang PNS yang tidak atau kurang memiliki nilai-nilai dasar akuntabilitas dapat berubah menjadi PNS yang mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar akuntabilitas, menurut saya bisa, Pak, jika seorang PNS itu mau yang tadinya mau tahu, mau memiliki semangat atau motivasi, dan mau mampu mengaktualisasikan. Jadi dia yang tadinya tidak memiliki atau kurang memiliki nilai-nilai PNS, caranya yang pertama yaitu tadi mau mempelajari teori-teori bagaimana nilai dasar akuntabilitas itu, kemudian dia mau memiliki semangat untuk menerapkannya, untuk mempelajarinya, dan dia mampu mengaktualisasikan apa yang sudah dia pelajari. Menurut saya itu sih, Pak. Luar biasa ini Desi Nur Hayati, ini guru cerdas ini. Dia ternyata di awal saya menyampaikan bahan tanya di sini udah dikopi ya, sudah dipahami. Tapi saya belum puas kalau belum mendengar suara laki-laki dulu. Silakan, suara laki-laki. Saya Pak. Iya. Terima kasih. Tadi sudah adik-adik mengalir, jangan ada tekanan seperti apa, mengalir, tidak salah benar di sini, yang penting sudah bisa berpartisipasi. Oke, silakan. Baik, tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Desi tentang yang disampaikan oleh Bapak di awal tadi, tentang bagaimana seorang PNS untuk dapat merealisasikan nilai-nilai akuntabilitas pada dirinya. Di sini pertanyaannya, ketika seorang PNS tidak atau kurang, apakah mampu memperbaiki atau merubah? Maka yang pertama yang dilakukan adalah sadar terhadap dirinya. Sebelum dia mau atau termotivasi untuk merubah keadaan itu, maka dia harus sadar dulu. Karena kalau tidak sadar, maka dia tidak akan bisa merubah pada dirinya. Sadar bahwa dia memiliki atau kurang terhadap nilai-nilai dasar akuntabilitas ini. Setelah dasar, barulah dia terdorong untuk mau merubah untuk memperbaiki diri terhadap nilai-nilai akuntabilitas sehingga bisa ya merubah pada dirinya. Mungkin itu, Pak. Satu lagi suara terakhir. Makasih Sutiono. Pada prinsipnya sama juga dengan Desi. Silakan Nanang barangkali ya. Nanang, silakan Nanang. Iya Pak, terima kasih. Menurut saya ini tergantung dari pribadi PNS tersebut, Pak. Dia mau berubah atau tidak. Ya. Kalau saya itu sih Pak, tergantung dia mau berubah atau tidak, kemudian dia mau belajar atau tidak. Iya. Saja Pak, tergantung dari niat dari PNS tersebut. Niat. Apakah dia mau berubah atau tidak. Iya, makasih Pak. Iya. Dalam ajaran agama itu Tuhan tidak akan merubah nasib seseorang kaum kalau yang bersangkutan tidak berinisiatif merubahnya, ya, kira-kira seperti itu. Tapi dengan pertanyaan saya ini memberikan optimisme pada kita semua dan sesuai jawaban Anda semua bahwa ini kita bisa berubah, ya, kita bisa berubah. Boleh jadi secara internal diri sendiri, bisa juga secara eksternal karena juga mungkin ada lingkungan kita yang mempengaruhi kita untuk bisa berubah. Berubah kemana? Berubah yang baik.
Kemana itu? Ya, kalau tadi dalam pembelajaran terkait dengan nilai-nilai dasar akuntabilitas. Tadi kan sudah kita lihat itu bagaimana nilai dasarnya menjadi seorang PNS yang jujur, yang punya kemauan yang keras untuk belajar, untuk berubah, dan juga kita punya partisipatif, konsisten, punya rasa netral, adil dan sebagainya. Itulah nilai-nilai dasar akuntabilitas yang 10 tadi itu. Saya harap Anda jangan sampai melupakannya, karena itu nanti akan terkait dengan soal yang saya berikan pada akhir sesi ini, dan juga Anda gunakan nanti pada saat menyusun rancangan aktualisasinya. Oke, kita sependapat itu bahwa itu berubah. Ya, terkadang memang ada orang sudah disumpah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing, junjung Quran, Injil, dan kitab-kitab suci. Tapi pada kenyataannya setelah menduduki jabatan ataupun juga sebelum menduduki jabatan staf biasa juga melakukan pelanggaran. Nah, ini tentu salah siapa, kenapa seperti itu. Itulah manusia biasa ya, sepanjang tidak punya ikhtiar untuk selalu mengarah pada yang baik, kita tidak akan pernah menjadi baik. Seperti itu. Nah, termasuk ini ada fakta-fakta, ini contoh-contoh kecil bahwa itu masih bisa dilakukan manipulasi data. Banyak PNS yang memalsukan data prakerja, dan itu bisa menggiring si PNS masuk bui. Nah, saya coba dulu mutar video pendek tentang tentang adanya PNS yang menjadi joki. Saya stop share screen dulu. Nah. Nanti disampaikan saya kalau sudah terlihat videonya. Ini sudah nampak? Siap, sudah Pak. Kalau kita coba disimak baik-baik dulu ya. Ini nyata, ini bukan cerita. Seorang oknum ASN yang berdinas di Kabupaten Asahan ditangkap petugas Polsek Sunggal Kota Medan karena kedapatan menjadi joki ujian CPNS. Pelaku berinisial EW harus berurusan dengan petugas unit Polsek Sunggal bersama dengan VS, wanita muda yang ia gantikan posisinya saat ujian penerimaan CPNS di kantor Badan Kepegawaian Negara di Medan beberapa hari lalu. Aksi pelaku EW terungkap setelah petugas penerimaan CPNS curiga dengan gerak-gerik pelaku yang datang di detik-detik akhir ketika ujian akan berlangsung. Pelaku juga datang tanpa melakukan registrasi PIN, layaknya peserta tes CPNS lainnya. Kecurigaan ini akhirnya terbukti setelah petugas penerimaan seleksi CPNS bekerja sama dengan Polsek Sunggal melakukan penyelidikan dan kemudian menangkap VS peserta tes seleksinya. Polisi Yasir Ahmadi menyebut, oknum ASN yang ditangkap mengaku sengaja menjadi joki penerimaan CPNS sebagai bentuk balas budi terhadap wanita yang ia gantikan posisinya ketika ujian berlangsung. Wanita yang digantikan posisinya oleh pelaku diketahui berstatus sebagai pegawai honorer di Kabupaten Asahan dan selama ini cukup banyak membantu pelaku berinisial EW. Oknum ASN yang ditangkap karena menjadi joki saat ini diketahui berstatus sebagai pelaksana tugas Kepala Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Asahan. Dia masuk ke dalam ruang ujian dan mengerjakan ujian seolah-olah bahwa yang mengikuti ujian itu adalah dia. Tapi pada kenyataannya, faktanya bahwa berdasarkan data itu sebenarnya bukan yang bersangkutan. Oknum
oknum ini adalah merupakan anggota ASN di Kabupaten Asahan, dan yang akan melamar CPNS ini juga merupakan pegawai honor yang di sekolah yang sama. Karenanya untuk membantu balas budi, karena orang yang dibantu tersebut merasa bahwa orang yang dia bantu ini sering membantu dia pada saat melaksanakan tugas di sekolah. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua pelaku kini terancam di penjara selama 5 tahun karena dijerat dengan pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pemalsuan dokumen. Tim Liputan Kompas TV Medan, Sumatera Utara. Nah itu adik-adik, silakan dikomentari bagaimana tindakan daripada teman kita, itu kan guru itu. Guru ya. Silakan dikomentari lah. Ya bebas. Iya. Mungkin saya dulu Pak. Ya kaitkan dengan nilai-nilai dasar akuntabilitas yang dilanggar ya. Jelas ini kan pelanggaran. Cobalah. Silakan deh, Sutiono. Ya. Dari video tadi terlihat seorang ASN telah melanggar beberapa nilai akuntabilitas. Ya. Pertama, kejujuran lah. Ya. Lawan dari kejujuran kan kebohongan, dan ini sudah dimasukkan undang-undang pemalsuan dokumen. Nah, kemudian berikut ketidakadilan. Iya. Ketidakadilan, tidak adil ini namanya Pak. Ya. Yang lain bekerja secara mandiri, secara sesuai dengan kebutuhannya, ini malah diwakilkan orang lain untuk mengerjakan itu. Mungkin itu dulu untuk saya Pak. Iya. Ada. Bilang kok bisa ada? Iya ada kenyataan itu, banyak. Nah, ini memang susah ya. Silakan yang lain. Makasih Sutiono. Baru kita pindah ke nasionalisme. Silakan. Yang lain ini yang belum, siapa yang baca doa tadi itu siapa? Fatimah, Siti Fatimah. Siti Fatimah Indah Bahari, ini lahir di pulau ini. Yang namanya ini Ya, pasti lahir di pulau kamu. Bukan Pak, saya orang pesisir Pak, dari selatan. Oh. Dari Kecamatan Bonto Bahari memang Pak. Oh iya, memang daerah laut ya. Oke, silakan. Iya. Kalau menurut saya Pak, memang sangat banyak yang dilanggar nilai-nilai dasar akuntabilitas dari penyimakan video tersebut. Tetapi satu juga ininya Pak, karena istilahnya dia itu mau balas budi istilahnya. Ya, iya Pak. Manusiawi juga. Jadi iya. Tapi caranya yang salah Pak. Menurut saya seperti itu. Jadi mungkin ada beberapa sikap-sikap yang lebih bisa membuat agar dia balas budi, tapi cara yang dia lakukan salah. Menurut saya seperti itu. Ada baik buruknya juga kalau menurut dari penilaian saya. Seperti itu Pak. Terima kasih Fatimah menilainya dari plus minusnya positifnya itu. Tapi pada kesimpulannya juga sepakat dengan yang lain-lain termasuk Sutiono, itu bukan cara yang bagus. Manusiawi orang balas budi, tapi balas budi bukan cara seperti itu ya. Saya kira cukup saja ya dengan menyimak foto menyimak satu video, 2 komentator. Saya mau ajak ke yang lain lagi. Nah, peserta coba menjelaskan pengamatannya. Ini saya kalau sini minta kejujuran nih, bagaimana penerapan aktualisasi nilai-nilai dasar akuntabilitas di unit kerja masing-masing. Saya minta satu saja, satu orang. Apakah kan Anda sebelumnya kan honor dulu toh, honor mengamati. Setelah mempelajari materi akuntabilitas, wah ternyata di sana sudah dilakukan, atau waduh amburadul Pak,
Nah, coba satu orang saya pingin. Iksan, silakan Iksan. Ya, terima kasih Pak atas kesempatannya lagi. Jadi jika dikaitkan di tempat kerja kita Pak, kalau saya boleh jujur, nilai kejujuran pun harus kita terapkan begitu. Dulu waktu saya masih honor di sekolah SMA begitu, saya itu sering datang terlambat sebagai seorang guru begitu. Kemudian saya tidak konsisten dengan penerapan nilai yang aturan yang dianukan oleh kepala sekolah. Nah, kemudian setelah saya pindah ke tempat yang baru, lebih tegas dia punya aturan, kemudian saya terbiasa dengan itu dan alhamdulillah saya konsisten. Misalnya datang pagi kemudian harus fingerprint begitu, kemudian bagaimana beban kerja yang telah diberikan kepada saya misalnya, apalagi di masa pandemi ini harus luring, harus daring, kemudian disesuaikan dengan tempat kerja, tidak ada jaringan, kemudian harus luring Pak. Kita kunjungi anak-anak itu, kita kunjungi supaya mereka tidak putus sekolah misalnya atau tidak bosan belajar, kita kunjungi, kita kumpulkan mereka, tapi dengan protokol kesehatan. Itu tanggung jawab yang diberikan kepada saya. Nah, itulah nilai akuntabilitas yang mungkin pernah saya lakukan. Tanpa saya sadari bahwa itu memang akuntabilitas seperti itu. Karena nanti akuntabilitas saya sadari bahwa disinilah nanti saat latsar ini baru saya dapat, ternyata sudah pernah saya jalani. Terima kasih. Iksan, nanti kalau dan teman-teman yang lain itu kalau pada saat diberi tugas menyusun rancangan aktualisasi ataupun juga pelaksanaan aktualisasi kayaknya tidak susah amat. Sudah sadar tidak sadar sudah dilaksanakan, ditambah lagi pemahamannya tentang pembelajaran agenda 2, ketika ada penugasan membuat rancangan aktualisasi, tidak susah lagi, nulisnya tidak susah lagi, melapornya itu tidak susah. Oke, kita ini diburu waktu ini, karena ini cuma sifatnya pendalaman, coba saya ingin lagi ajak Anda ke nasionalisme. Nah, nasionalisme tadi sudah menyinggung bagaimana nasionalisme itu terkait dengan kita sebagai rakyat ataupun petugas dimanapun bekerja harus mempunyai jiwa-jiwa nasionalisme, cinta tanah air berdasarkan ajaran ataupun juga idealisme daripada falsafah negara kita, Pancasila. Nah, silakan coba disampaikan ataupun ya dijelaskan sedikit, itu sebetulnya nilai-nilai dasar nasionalisme itu seperti apa saja yang Anda pahami ya atau pelajari di agenda 2, terutama di modul-modul tentang materi nasionalisme. Silakan. Saya Pak mungkin secara singkat. Ya boleh. Desi, silakan Desi. Iya, menurut saya Pak, kalau nilai dasar nasionalisme itu mengenai pemahaman nilai-nilai kebangsaan. Jadi caranya mewujudkan atau mengaktualisasikan nilai nasionalisme ini adalah dengan menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Contohnya misalnya seperti sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kita mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dengan menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan masing-masing. Kemudian yang kedua, sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Mungkin dengan adanya kesadaran sikap dan perilaku sesuai dengan nilai moral dalam hidup bersama atas dasar tuntutan hati nurani dengan memperlakukan segala sesuatu sebagaimana mestinya. Mungkin yang ketiga sampai seterusnya bisa dilanjutkan oleh teman-teman lain. Ya silakan. Tadi diantar sudah betul sekali. Desi mengantarnya bahwa itu terkait dengan pengamalan Pancasila ya. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Bagaimana menghadirkan Tuhan pada setiap aktivitas. Bagaimana menghormati kemerdekaan beragama. Bagaimana membina kerukunan hidup antar umat beragama, begitu juga tentang kemanusiaan tadi dijelaskan. Nah, Desi tidak mau lagi melanjut ke yang ketiga, dia tidak mau serakah. Ini Nismawati, ini suara baru ini. Silakan Nismawati. Oh ada sudah tadi pertama ya, silakan. Iya, saya pertama melanjutkan nilai dalam nasionalisme yang sudah disampaikan oleh Ibu Desi tadi. Yang pertama ketuhanan, dua tadi yang ketiga persatuan. Nah, kalau kita implementasikan itu biasanya
kegotong royongan ya, persatuan, kegotong royongan dalam melaksanakan tugas, kemudian permusyawaratan, bagaimana kita selalu ada masalah selalu dirapatkan, dimusyawarakan. Itu Ya. mungkin saja, mungkin ada teman lain. Ya, sambung. Terus nilai nasionalisme berikutnya. Terima kasih Nismawati. Silakan Samsiar, ini suara baru. Samsiar. Iya Pak, yang kelima saya tambahkan. Kelima. sedikit. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu nilai kelima. Ya, adil, maksudnya adil. Semua manusia kan harus adil dalam segala hal itu Pak. Seluruh rakyat Indonesia mendapat apa? Maksud saya seluruh rakyat Indonesia mendapatkan hak yang sama. Betul. Oh, sudah cukup ya, Samsiar? Suaranya tidak, mungkin signalnya ini kurang bagus sih. Silakan Pak, Desi. tadi keluar terus ini jaringan itu. Silakan Kenapa? Desi, lanjutkan Desi. Sambung lagi. Suaranya Desi. Siap. Ya, bagaimana Pak? Ya, dilanjutkan sampai tuntas itu pengamalan daripada Pancasila ya, nilai-nilai dasar indikator nasionalisme itu terkait dengan nilai-nilai yang ada pada Pancasila. Itu sudah betul tadi, ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan. Nah, silakan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan sosial. Apalagi? Mungkin saya bisa tambahkan. Silakan tambahkan ya. Ya, Sutian, untuk silakan ya. tadi sudah disebutkan leadership, yaitu mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Kemudian bisa jadi cinta terhadap bangsa Indonesia juga sebagai indikatornya, atau bangga sebagai warga negara Indonesia. Betul sekali. Kemudian ditambah juga kalau sudah itu rela berkorban. Nah, rela berkorban untuk bangsa Indonesia, kemudian menerima apa ya, kemajemukan antara perbedaan suku yang ada sehingga ada simbol Bhinneka Tunggal Ika. Ya, kemudian apa juga ya, menghargai jasa-jasa para pahlawan yang telah gugur pendahulu kita, yang telah memperjuangkan negara kita. Terus apalagi, mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi, dan yang lain-lain masih banyak Pak. Ya, banyak-banyak. Nah, sekarang coba disimak ini foto gambar berikut, kemudian nilai-nilai dasar nasionalisme apa yang terkandung di dalamnya ya, disebutkan saja ya, nilai yang mana itu. Kalau seperti ini yang sudah dicontohkan tadi dengan melihat visual gambar ini, nilai yang mana ini di nasionalisme? Menghargai apa? Perbedaan suku bangsa ya, toleransi. Oh, toleransi ya, keberagaman. Oke. Ini keberagaman agama. Oke. Kalau ini membantu apa ya, orang miskin, atau Berkat. sikap peduli terhadap orang lain. Lingkungan. Oh, cocok sekali. Kalau seperti ini keberagaman suku, ras, bangsa dan negara ya. Beda-beda tetapi tetap satu. Negara Indonesia ini Indonesia luar biasa ya, negara kaya dengan budaya keragaman, makanya Bhinneka Tunggal Ika itu kan tetap satu kita dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Kalau seperti ini perbedaan apa? Kerja ini apa? Ya. Apa Silakan namanya? ikuti komentar Profesi, saya, apa? ya, Menghargai profesi masing-masing. Karena ya, gotong royong. Ya, bergotong royong. Persatuan. Tapi ada bawa bendera sana itu satu. Ya, apa satu? Itu persatuan itu. Itu jangan sampai ada yang minta merdeka ya. Iya. Iya, Pak. Ya, tetap kita merah putih ya.
Gambar itu terakhir lah. itu Pak, musyawarah yang dipimpin Ya, oleh Hikmat musyawarah. Badian Senan ini Pak. Ya, akhirnya nanti dibicarakan di situ. Dibicarakan musyawarah mufakat. Ya, bagaimana kalau ini lagi? Ini keadilan Ini Pak, itu ini. keadilan Untuk keadilan ini. Sudah paham ya? itu berarti Bagaimana ya, itu tidak nilai-nilai adil. dasar, nilai-nilai dasar yang sudah Anda lihat, sudah jelaskan, saya antar dengan foto-foto, jangan lupa itu. Jangan lupa kalau saya kasih tugas nanti, itu bisa sudah dijawab. Karena kalau kamu tidak bisa jawab, kamu susah membuat rancangan aktualisasi nanti. Saya pastikan pasti sulit. Karena tidak terlalu memahami, tidak mendalami apa yang terkandung dalam nilai-nilai dasar pada Simpan setiap dulu saja, sebentar aku buka tahu. agenda. Oke, baik. Nah, sekarang coba kita lihat, ini masih ada waktu sedikit. Saya putarkan dulu videonya dia. Nah, Masih banyak Pak, 54 menit lagi Pak. Hah? Masih ada? Masih banyak 54 menit. Oh iya, ingatkan saya dan kalau begitu. Iya Pak. 24 menit. Kasih ingat saya 15 menit sebelum nanti di apa namanya, kita selesaikan seluruh pembelajaran kita. Lihat dulu. User. Gimana, nampak ininya? Saya mau putar. Pak, nampak. Coba kita nonton sama-sama. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Indonesia, negara dengan sejuta keindahan dan keberagaman antar suku, ras, etnis, budaya, dan agama. Tapi, pernah gak sih kamu berpikir, gimana caranya bangsa Indonesia tetap rukun walau dalam keberagaman? Jawabannya adalah toleransi. Toleransi adalah sikap saling menghormati dan menghargai antar individu atau antar kelompok. Toleransi yang paling kental di Indonesia ialah toleransi antar umat beragama. Dalam hal ini, toleransi merupakan tindakan saling menghargai antar umat beragama tanpa memandang agama apa yang dia anut, jadi kita harus saling menghargai satu sama lain. Di Indonesia, ada 6 agama yang sudah diakui oleh negara, yaitu Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Wajib dihargai dan diperkenankan menjalankan ibadahnya masing-masing tanpa adanya diskriminasi. Namun, banyak tindakan negatif seperti isu rasisme, ujaran kebencian, dan pesan intoleransi yang akhir-akhir ini muncul dan menyebabkan perselisihan terjadi di antara kita. Bahkan, perselisihan tersebut memakan korban jiwa. Perlahan, rasa toleransi di masyarakat mulai memudar dan muncul rasa ingin menang sendiri. Pada dasarnya, negara menjamin kita dalam kebebasan beragama. Hal itu tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 Ayat 2. Telah disebutkan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya sendiri-sendiri dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya. Lalu, bagaimana sih cara kita bertoleransi? Caranya ada banyak. Kita bisa saling menghormati antar umat beragama. Kita juga bisa tolong-menolong kalau teman kita membutuhkan bantuan. Dan juga seringnya diskusi yang dapat membuka pikiran kita untuk menerima perbedaan yang ada. Nah, dari itu semua, kita sebagai warga negara Indonesia sudah sewajarnya saling menghormati antar hak dan kewajiban yang ada di antara kita demi menjaga keutuhan negara dan menjunjung tinggi sikap saling toleransi antar umat beragama. Harapannya, budaya toleransi dapat tumbuh kembali di negeri tercinta kita ini. Sebab toleransi adalah kunci kita untuk kehidupan yang damai di negara yang penuh keberagaman seperti Indonesia. Terima kasih sudah. Oke,
Silahkan dikomentari lagi oleh teman-teman yang belum barangkali ya. Masih ada Ya, Pak, yang lain belum juga. dulu, yang belum. Iya, Samsiar Supernaya. Ini guru kita, ini guru agama ini kalau tidak salah. Di SDN Wali. Silakan, mana Samsiar ini? Iya, Pak. Silakan Samsiar. Apa nilai-nilai dasar nasionalisme yang ada di dalam video tadi itu? Nilai-nilai dasar nasionalisme di dalam video tadi yang saya temukan itu toleransi terhadap toleransi beragama, menghormati, maksudnya saling menghormati antar umat beragama. Jaringan sih. Jaringannya? Iya Pak, hilang-hilang jaringan. Hilang, oke. Tunggu dulu Pak. Oke, selain Samsiar yang belum. Hairunisa mana ini Hairunisa? Iya Pak. Benar, Hairunisa. Silakan Hairunisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, setelah melihat video yang tadi itu, menurut saya nilai dasar nasionalisme yang ada di dalam video tadi adalah toleransi, yaitu menghargai perbedaan agama, Pak. Ya, jadi dia nilai-nilai dasar di mana? Di ketuhanan, persatuan. Iya, ya. Kalau dilihat dari Pancasila itu masuk di sila pertama, Pak ya, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ya. Kita juga harus menjaga persatuan dan kesatuan ya. Iya. Kira-kira seperti itu ya, Hairunisa. Gampang sebetulnya pembelajaran ini karena sebetulnya sudah kita praktekkan, kita sudah lakukan sehari-hari di tempat kerja kita juga seperti itu. Oke. Saya anggap yang lain sudah pada ada gambarannya, sudah mengetahui itu. Salah seorang dulu bisa menjelaskan pengamatannya bagaimana penerapan nilai-nilai dasar nasionalisme di tempat kerja masing-masing. Baik Anda sebagai PNS atau CPNS di sana maupun pengamatan Anda terhadap teman yang lain di sana. Silakan, boleh. Silakan Sutio. Siapa perempuan tadi siapa? Saya Pak, dari tadi belum dapat. Iya makanya. Saya pikir tidak mau. Kalau tidak mau, saya kasih yang mau lah. Dari tadi saya bilang saya tapi di. Oke, Petronella. Silakan Petronella. Kalau saya melihat di tempat kerja saya. Kebetulan saya ini kan Kristen dan di sana itu mayoritas Islam. Ya. Jadi kami itu kan beranggapan minoritas karena cuma beberapa 5 keluarga kalau tidak salah Pak. Tapi yang perlu saya apresiasi adalah itu tadi sikap toleransi terhadap agama yang berbeda di lingkungan desa itu. Terhadap nilai-nilai dasar tadi yang mana sila Pancasila yang sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, mereka tidak, walaupun kami merasa minoritas, tapi mereka tidak memaksakan kehendak untuk, maksudnya secara anunya itu mereka tidak berusaha mempengaruhi kami untuk menganut agama yang ada di situ. Begitu Pak. Terima kasih. Oke, Petronella, teman-teman, adik-adik semua, yang pasti bahwa Anda tolong mendalami lagi, mempelajari lagi nilai-nilai dasar nasionalisme, bahwasanya itu tidak hanya pada tataran nilai ketuhanan, nilai persatuan, tapi juga nilai kerakyatan ya, dan juga nilai keadilan sosial. Itu ada indikator-indikatornya, silakan diperdalam kembali untuk jawab pertanyaan-pertanyaan saya terakhir nanti secara tertulis itu pada
pertanyaan individu ada di situ. Saya ingin lewat dulu kita ke etika publik. Etika publik ini sama seperti hal-hal lainnya, kita coba memberikan pengayaan, ilustrasi, contoh-contoh. Nah, untuk etika publik ini, Anda mempelajarinya, pemahamannya tentang nilai-nilai dasarnya apa saja yang Anda tahu selama ini. Silakan mau buka modulnya, silakan, apa-apa bisa dibaca di situ, tidak ada masalah. Atau ya sudah ada memahaminya, silakan. Mungkin ini Pak, saya sudah dapat. Iya, silakan. Di antara nilai-nilai dasar pada etika publik ini ada pertama, memegang teguh nilai-nilai dalam ideologi negara Pancasila. Ya. Kemudian setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian ketiga, menjalankan tugas secara profesional dan tidak memihak. Ya, mungkin itu dulu, Pak. Nah, silakan yang lain, bisa Siti Fatimah. Silakan dilanjut apa yang disampaikan Sutiono tadi, betul itu? Ya Pak, di sini kan etika publik kan di sini mencakup adalah norma menentukan baik buruknya, benar salahnya perilaku, tindakan dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik. Nah, di sini yang saya mau lanjut, mungkin ada menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak, terus membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian, dan menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif, Pak, serta memelihara dan menjunjung tinggi standar etika luhur. Mungkin itu yang dapat saya tambahkan, Pak, dari Pak Sutiono. Iya, silakan yang lain. Terima kasih Siti Fatimah sudah menyampaikan beberapa nilai-nilai dasar tadi tentang etika publik. Silakan. Ya, Bu Rahman, hasil silakan Bu Rahman. Ya, Pak. Nilai etika publik seorang ASN yang berikutnya itu mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik, Pak. Memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah. Kita memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berasa guna, dan santun, Pak. Ya. Berikutnya, mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi, menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama. Sekian, Pak. Ya, terima kasih Bu Rahman Hasil sudah mencontohkan tadi beberapa nilai dasar dan juga indikator daripada etika publik. Itu kan memang sesuai dengan undang-undang ASN kita ya, jadi tidak terlalu sulit, kita cukup memahami, mendalaminya, dan disesuaikan dengan tugas dan fungsi kita di mana kita bekerja. Masih ada yang lain? Silakan di belakangnya Abdurrahman Hasil. Saya, Pak. Iya, silakan. Yang selanjutnya itu mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai. Terus mendorong kesetaraan dalam pekerjaan dan meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karir. Nah, itu kan udah lengkap udah. Nah, kalau begitu, apa yang Anda sebutkan tadi itu, coba kita lihat ya, kita lihat berdasarkan pengamatan visual gambar itu yang berikut ini, kira-kira nilai-nilai dasar etika publik yang mana itu yang ada di dalamnya. Kalau seperti ini, kira-kira seperti apa itu? Ini kalau visualnya kayak gini apa? Kita berarti etika dalam demokrasi. Iya, etika dalam demokrasi ya. Dalam penyampaian pendapat di tempat umum. Iya, ya betul ya. Nah, kalau seperti ini, apa itu? Sofia. Ya. Oh, kayak mulai tugas ini.
Jadi Berikan layanan. Pelayanan ya, ya, Pak. Anggap tempat yang ya setara ya. Berhasil pula dan santun. Ya, Pak. Iya. Setaraan ya, ini kan untuk disabilitas, orang tidak normal secara fisik tapi tetap bisa terlayani ya, ada kursinya khusus, itu masuk dalam prinsip etika publik. Jangan cuma orang yang sempurna mau dilayani, tapi orang yang punya kebutuhan khusus juga bisa kita layani. Nah, ya kalau begini, ini tadi juga disebutkan itu, saya lihat siapa yang mengatakan tadi itu. Nah, ini penerapan daripada standar etika luhur ya, kita diajarin bagaimana sopan santun dari rumah ya. Iya, saling menyayangi. Yang muda menghormati yang tua. Ini harus ini. Terlepas dari agama pun pasti selalu mengajarkan yang seperti ini. Nah, ini perlu dipahami adik-adik semua. Nah, kalau seperti ini, ini bagaimana memberikan pelayanan pelayanan di Secara puskes jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat. kalau ini kan tidak tanggap ini ya, bukan pelayanan prima ini, pelayanan ini Pak, sudah jam 10 belum buka, Pak. Ada lansia di situ, Pak Haji nih, mungkin sama umur saya ini 64 tahun, semua, Pak. terus ya. Ya ada ibu-ibu hamil, terakhir melahirkan di situ. Iya, ini tidak boleh seperti ini, etika pelayanan publik jangan seperti ini. Dan ini cuma visual, di daerah kita tidak ada, di tempat Anda tidak ada saya rasa ya. Nah, ini bagaimana itu? Bagaimana etika publik yang dimasukkan dengan visual gambar seperti ini? Bahwa kita harus tingkatkan komunikasi dan menghargai komunikasi kerjasama ya, kesetaraan ya, tua muda apa semua itu, dan penerapan etika itu kita bicarakan dengan baik-baik. Ya saya kira itulah kesimpulannya. Ini semua perempuan ini. Jadi bagaimana dalam pekerjaan itu tidak memilih-milih siapapun dia, tidak hanya pria saja, jenis kelamin laki-laki saja boleh bekerja, tapi juga perempuan kan bisa bekerja. Nah, gitu. Mendorong kesetaraan. Itu maksudnya. Bisa dijelaskan 1-2 orang berdasarkan pengamatannya bagaimana tentang penerapan nilai dasar etika publik di unit kerja masing-masing. Silakan. Pengalaman pribadi pada diri sendiri atau mengamati orang. Di kantor saya ini parah punya ini atau sudah atau gimana? Silakan bebas. Silakan. Nanang dulu suaranya ini baru mau kita dengarin. Iya Pak, terima kasih. Ini kalau membicarakan etika publik di tempat kerja saya ini ngeri-ngeri sedap ini Pak. Ngeri-ngeri sedap, banyak etika publik yang tidak, nilai-nilai etika yang tidak terpenuhi di sana. Iya. Salah satunya kesetaraan Pak antara kita yang ASN dan honorer. Biasanya honorer itu Pak bisa dibilang lebih berat kerjanya daripada kita. Tapi pembiayaan mereka kecil itu gambaran kecilnya saja Pak. Iya Pak. Makasih Pak. Disuruh-suruh yang honor. Iya Pak. Gitu. Iya, tapi Pak, nanti kan kamu sudah tidak honor lagi tuh, sudah PNS. Iya. PNS. Apa tetap masih mau disuruh-suruh? Iya Pak. Nanti kita diskusikannya kalau masih ada waktu. Saya mau ke sini dulu. Ya, jangan kehilangan waktu. Nah, sekarang saya kasih 2 tugas. Pertama kelompok, kemudian individu. Kelompoknya gini. Kelompoknya kan sudah dibagi itu. Kelompok 1, kelompok 2. 5 orang ya, sudah ada itu. Kemudian tugas kelompok itu, silakan Anda belanja kasus, maksudnya itu lihatlah di media cetak, media elektronik, apakah di koran, di majalah, apakah di internet, tentang apa? Kasus keterlibatan seorang pejabat ataupun juga staf ataupun berkelompok mereka dari pemerintah atau ASN
di OPD atau di daerah, boleh di daerahmu, boleh juga di tempat daerah lain, tapi yang penting dalam NKRI. Silakan. Tentang apa itu? Kasus akuntabilitas. Kan sudah tadi kita pelajari sudah. Nilai-nilai dasar akuntabilitas seperti apa. Kemudian silakan dideskripsikan, dijelaskan secara singkat tentang kasus itu, apa penyebabnya. Nah, kemudian jelaskan nilai-nilai dasar akuntabilitas yang dilanggar. Kan tadi ada berapa ya? 10 itu nilai-nilai akuntabilitas, kejujuran dan sebagainya, itu silakan dilihat dari kasus yang Anda angkat tadi itu. Nah, lihat situ bagaimana solusinya. Nah, kemudian yang kedua, ini nasionalisme. Kita kan dari aneka ini, kita coba pada 2 jam pembelajaran ini 3 saja ya. Akuntabilitas, nasionalisme, dan etika publik. Insya Allah pertemuan keduanya nanti itu kita sambung dengan komitmen itu dan anti korupsi. Nah, untuk nasionalisme sama, silakan dilihat lagi kasus yang ada di media cetak atau di media elektronik tentang keterlibatan pejabat ataupun juga staf pemerintah atau ASN terkait dengan kasus nasionalisme. Nah, pasti bisa ini karena Anda sudah mempelajari walaupun singkat tentang nilai-nilai dasar nasionalisme yang dilanggar. Nah, deskripsikan dulu kasusnya, apa penyebabnya, kenapa dia bisa melanggar ya. Nah, kemudian dilihat nilai-nilai dasar nasionalisme yang mana yang dilanggar, apakah ketuhanannya, apakah persatuannya, apakah keadilannya, kan tadi sudah kita uraikan walaupun singkat. Nah, dan terakhir tentang belanja kasus di media cetak elektronik terkait dengan keterlibatan pejabat ataupun staf pemerintah ASN terkait dengan kasus etika publik yang baru saja beberapa menit lalu kita ulas. Deskripsikan kasus tersebut secara singkat, apa penyebabnya, jelaskan nilai-nilai dasar etika publik yang dilanggar dan bagaimana solusinya. Nah, terutama ini selalu ya, deskripsikan kasus tersebut secara singkat, apa penyebabnya, jelaskan nilai-nilai dasar etika publik. Ini kalau pembelajaran C1, C2 sampai C6 tadi ini, kalau jelaskan nilai-nilai dasar etika publik yang dilanggar dan bagaimana solusinya, ini sudah pada C6 ini, menciptakan solusi jalan keluar. Sudah tinggi sekali ini penilaian di sini. Bagaimana solusinya? Nah, Anda kelompok bisa menggunakan satu kasus saja. Kalau toh memang kasus tersebut sudah menjawab 3 ini, sudah di sana ada akuntabilitasnya, di sana ada pelanggaran nasionalisme, di sana ada etika publik, itu boleh. Tidak ada masalah, silakan pakai satu kasus untuk menjawab 3 masalah ini. Tergantung sejauh mana Anda menarik benang-benang merahnya kan. Jadi dia bisa dilakukan apabila penerapan nilai-nilai dasar akuntabilitas, nasionalisme, etika publik bisa dilakukan secara bersamaan karena ada unsur-unsur itu dalam kasus itu. Itu untuk kelompok. Sekarang individu. Perorangannya 10 orang semua bikin ini. Kenapa? Saya ingin mengantar Anda untuk tidak sulit pada saat membuat rancangan aktualisasi. Yang pertama, pilih salah satu isu di unit kerja saudara, kemudian cari gagasan pemecahannya, dan jabarkan pelaksanaannya melalui minimal 3 kegiatan. Boleh Anda dapat menggunakan konsep rancangan aktualisasi. Kalau sudah ada rancangan aktualisasi, boleh, bisa dipakai itu. Tapi kalau belum ada gambaran rancangan aktualisasi, belum ketemu dengan mentor, dan sebagainya, tidak apa-apa. Anda bisa menggunakan analisis isu lainnya yang ada di unit kerjanya masing-masing. Nah, setelah itu, dalam setiap kegiatan tersebut, saudara harus menjabarkan lagi melalui minimal 3 tahapan kegiatan. Artinya, dari isu diturunkan menjadi beberapa kegiatan, dan setiap kegiatan dijabarkan lagi melalui minimal 3 tahapan kegiatan. Nah, ini pertanyaan kuncinya. Setiap tahapan kegiatan tersebut, saudara diminta untuk menganalisis keterkaitannya dengan nilai-nilai dasar PNS yang tadi itu, akuntabilitas, nasionalisme, dan etika publik. Sebetulnya kan ada 5 kan, tambah komitmen mutu dan anti korupsi. Coba kita belum sampai di situ, hari ini kita batasi dulu di sini.
Nah, catatan untuk memudahkan saudara dapat digunakan tabel berikut. Memasukkan nilai-nilai dasar PNS yang terkait dengan akuntabilitas, nasionalisme, dan etika publik. Nah, seperti ini kira-kira. Silakan setiap individu, setiap orang, tulis namanya, tulis NDH-nya, nah, apa isunya? Nah, isunya itu, isu tentu masalah ya. Kemudian gagasan. Gagasan itu adalah jawaban daripada isu. Untuk melaksanakan gagasan perlu ada kegiatan, minimal 3, kegiatan 1, kegiatan X, kegiatan Y, kegiatan Z, kira-kira seperti itu. Setiap kegiatan tentu harus dijabarkan lagi tahapan-tahapan kegiatan. Nah, disinilah kita akan mengkaitkan nilai-nilai dasar setiap materi tadi dengan setiap tahapan. Misalnya, akuntabilitas ini terkait dengan kegiatan tahapan kegiatan 1. Bagaimana dengan apakah ada juga keterkaitan dengan nilai dasar nasionalisme terhadap tahapan kegiatan 1? Gitu ya. Dimasukkan nilai dasarnya, tadi ada kejujuran misalnya apa, atau apa, persatuan, tentang nasionalisme, silakan. Sampai pada kegiatan terakhir, pada kegiatan ketiga yang dijabarkan melalui tahapan-tahapan kegiatan. Karena kalau di agenda 2 keterkaitannya, agenda 3 keterkaitannya dengan kegiatan. Karena ini agenda 2 dia keterkaitannya dengan tahapan kegiatan. Silakan bertanya kalau ada yang belum jelas, baik kegiatan tugas kegiatan kelompok maupun juga tugas individu. Silakan. Jelas soalnya? Kalau belum jelas silakan. Herunisa, ada yang kurang jelas silakan tanya. Ya. Herunisa mau bertanya? Iya Kak, terima kasih. Silakan deh. Ya, tanya, enggak apa-apa. Ya. Iya Pak. Iya Pak, saya mau tanya yang tabelnya ini, tabel tugas individu Pak. Ini kan ada tabel, ada kolom. Halo, kurang jelas suara saya Pak? Ya, jelas. Silakan. Oh iya. Di bagian kolom keterkaitan nilai-nilai dasar, ini misalnya akuntabilitas Pak. Apakah kita hanya cantumkan saja salah satu, misalnya nilai kejujuran, apa harus dideskriptifkan ini, deskripsikan, maksudnya dijelaskan Pak ini keterkaitannya dengan nilai kejujuran misalnya, atau hanya dituliskan saja nilai kejujuran? Oke. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Hairunisa, bagus pertanyaannya ini, yang lain bisa menyimak. Ini kan pembelajaran pendalaman kita. Bagusnya sih kalau dalam soal ini Anda taruh misalnya akuntabilitas itu nilai dasarnya apa, misalnya jujur tentu terkait dengan tahapan kegiatan A misalnya, Anda pasang itu jujur, tapi diulas sedikit jujur yang dimaksud itu apa. Nah gitu, jujur yang dimaksud itu seperti apa, nanti kalau dalam membuat rancangan aktualisasi mungkin itu di dalam tabel dia tidak nampak, tapi dia akan diurai. Dalam uraian dia harus nampak gitu. Kalau dalam tabel, coba bayangkan kalau seandainya dalam tabel ini mau diurai, kan kolomnya tidak cukup itu, panjang sekali uraiannya. Gitu. Jadi ini cukup saja nilai dasarnya, tapi uraiannya mungkin sedikit saja, baik dimaksud seperti itu. Nah, biar saya paham bahwa Anda ini paham. Gitu. Saya paham tentang pemahaman Anda. Oh, rupanya dia ini paham. Insya Allah dia tidak susah nanti bikin rancangan aktualisasi. Begitu, Hairunisa. Desi, silakan Desi. Iya, terima kasih. Sedikit ini Pak, kalau
ini misalnya kegiatan 1, haruskah kegiatan 1 itu memenuhi ketiga nilai dasar ini, akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, ataukah bisa misalnya dalam satu kegiatan itu, dalam 3 tahapan kegiatan, misalnya nilai dasar yang terlihat di situ yang muncul itu misalnya hanya akuntabilitas dengan nasionalisme saja misalnya, atau mungkin etika publiknya cuma 1 dari 3 ini. Itu bagaimana Pak? Haruskah ketiga-tiganya itu dalam satu kegiatan harus dimunculkan atau terdapat nilai dasar ketiga itu, atau bisa saja mana yang muncul dalam kegiatan tahapan, mana yang masuk di nilai dasar itu? Bagusnya sih tidak ada keharusan, ya, tapi kemampuan Anda menganalisis bahwa ini ada korelasinya. Ini kan ada benang-benang merahnya. Saya pernah membimbing orang bagaimana dia melihat anti korupsi, nilai anti korupsi dia masukkan pada saat dia meminjam, dia guru agama itu pinjam sound system. Jadi orang penguji bertanya di mana kaitannya itu pinjam sound system dengan anti korupsinya itu. Dia bilang, iya, ini kan inventaris, jangan sampai rusak di tangan saya, atau saya bawa pulang ke rumah sampai 2-3 minggu, saya tidak bertanggung jawab di situ. Coba. Jadi begitu dijelaskan, paham penguji, oh ya benar ya, benar ini masuk dalam tataran nilai daripada penjelasan internalisasi anti korupsi. Ada seperti itu. Jadi setelah dijelaskan bisa. Yang mampu menjelaskan ini adalah Anda yang memasang. Jadi kalau saran saya itu biasanya penguji itu dia memang dia lebih suka kalau kaya dengan penerapan nilai-nilai. Jadi lebih banyak, jangan juga tidak ada kaitan, urusan laut kau bawa ke darat, urusan darat kau bawa ke laut. Yang ada benang merahnya, ya dipasang, tidak apa-apa dia biar terisi semua, oh ada kaitannya dengan akuntabilitas. Akuntabilitas ini kan banyak, ada 10 tadi itu, yang mana? Itu terkait dengan, ingat ya, jangan salah ya, terkait dengan tahapan. Jadi bukan X, bukan kegiatan. Tahapan, saya ulangi, terkait dengan tahapan. Kalau kegiatan itu terkait dengan agenda 3, yaitu WOG, manajemen ASN, dan pelayanan publik. Nah itu, jangan sampai lupa itu. Nah, tapi untuk memunculkan tahapan, harus berangkat dari kegiatan. Untuk memunculkan kegiatan, harus berangkat dari gagasan. Untuk memunculkan gagasan, harus berangkat dari isu. Kan gitu. Kan isu dulu, masalah dulu, baru dijawab masalahnya melalui gagasan. Tapi kalau gagasan tidak ada eksekusi, itu berarti Anda bermimpi di siang hari bolong. Harus dieksekusi. Eksekusinya melalui kegiatan. Kegiatan 1, kegiatan 2, kegiatan 3. Setiap kegiatan ada tahapan. Nah, dari tahapan inilah kita menjabarkan. Jadi pertanyaan Desi tadi itu boleh semua terisi, tapi harus yang relevan. Anda bisa menjelaskan. Kalau tidak ada kaitan, jangan dipaksakan harus anekanya nanti muncul semua. Sekarang kan baru anehnya, akuntabilitas, nasionalisme, etika publik. Jangan dipaksakan kalau tidak bisa. Tapi kalau memang ada benang-benang merahnya, pasang dia. Anda bisa jelaskan nanti, digiring ke sana tuh. Tapi yang betul-betul yang selaras, yang sesuai. Apalagi nanti kita pada pembelajaran berikutnya, lusa itu tentang komitmen mutu dan anti korupsi. Paham ya, Desi, Nurhayati? Siap, paham Pak. Terima kasih. Oke. Jam kita sampai jam berapa ya? Jam berapa? Lihat-lihat jam juga. Masih 22 menit, 21 menit lagi Pak. Oke, iya. Soalnya di sistem kita biasa masih mau bicara langsung ditarik ke. Mungkin saya bertanya Pak sedikit. Boleh. Siapa ini? Ya, ini tadi saya kurang paham tentang kolom kegiatan ini. Maksudnya setelah isu kita dapat, gagasan kita tuliskan berdasarkan solusi penyebabnya tadi dan solusinya. Kemudian kegiatan ini, maksudnya kegiatan ini adalah kegiatan bagaimana Pak? Kegiatan penyelesaian atau? Ya, untuk melaksanakan gagasan, kalau tidak dilaksanakan gagasan berarti kita bermimpi. Ya, kan? Betul tidak? Gagasan itu ada di kepala kan? Iya. Supaya gagasan terrealisasi, eksekusi dong. Eksekusi, lakukan kegiatan 1, kegiatan 2, kegiatan 3, seperti itu. Jadi kegiatan itu harus melahirkan lagi ada tahapan-tahapannya. Nanti di dalam pembelajaran yang berbeda,
itu kegiatan dipakai juga keterkaitannya. Keterkaitan dengan apa itu? Keterkaitannya dengan agenda 3. Di sana ada WOG, ada manajemen ASN-nya, Anda sudah pelajari juga kan? Terus ada di sana pelayanan publik. Nah, itu di sana itu ranahnya di situ. Kegiatan itu terkait dengan sana agenda 3. Kalau tahapan kegiatan terkait dengan agenda 2. Gitu. Tapi saya tidak mengajar agenda 3 ya. Nanti itu pembelajaran berikutnya nanti Anda bisa dalami. Gitu deh. Begitu Sutiono. Jelas ya dia? Nah, ini kalau kelompok gimana nih kalau kelompoknya? Udah jelas juga. Kelompok kan ada 2 itu, kelompok 1, kelompok 2. Nah, 5 orang. Tidak ada masalah ini ya. Jangan malas mengulas ya. Di sini juga saya nilai Anda yang betul-betul kelompoknya itu betul-betul mau sibuk. Jangan pelit komentar tertulis maksudnya ya. Komentar tertulis dan komentar lisan, jangan pelit. Di situ juga saya ukur, terutama di dalam melihat solusinya. Ini solusinya ini betul-betul dipaksa kita, apabila ada masalah bagaimana jalan keluarnya. Silakan berkelompok, mendalami itu, masih ada waktu sebentar besok ya, besok kan tidak ada pembelajaran itu. Silakan kerjakan itu, dan nanti lusa kita masuk menyambung materi berikutnya. Materi masih terkait dengan aneka ini. Tapi pasti dengan konsep yang sama. Konsep hanya saja isinya beda. Tinggal menyambung saja. Nah, di sini tidak ada masalah di sini deh. Di tugas kelompok ini tidak ada, Pak. Tidak ada masalah ya. Oke. Kalau bisa kasus-kasusnya itu jangan yang sudah kadaluarsa terlalu lama, jangan yang kadaluarsa, yang baru-baru lah. Contoh saya kasih kasus video tadi itu kan berarti elektronik itu. Kasus elektronik itu, pelanggaran pejabat ASN. Itu kan barunya kan lihat dia pakai masker. Nah, itu kan masker bukan baru 1-2 tahun yang lalu. Ya 10 tahun lalu kau ambil dari video. Sudah tahu. Barangkali orang yang dianggap salah di situ sekarang sudah menjabat, sudah jadi pejabat kembali, kan kasihan kamu. Cari yang baru-baru lah, kalau masih ada yang hangat-hangat, tidak apa-apa. Samsiar, silakan Samsiar. Beritunya Satpol. Iya Pak, mau izin Pak. Tadi kan jaringan saya kurang bagus, jadi saya tidak sempat dengar itu nilai dasar yang termasuk dalam nilai dasar akuntabilitas. Halo Pak. Iya, dengar deh, silakan. Saya mau 10 nilai-nilai dasar yang terkandung dalam akuntabilitas tadi. Kenapa ribut ya? Silakan. Kenapa? Apa yang dipertanyakan, Samsiar? Mungkin bermasalah ini Pak, mikrofonnya atau headsetnya mungkin. Coba tahu usah pakai headset itu. Tahu usah pakai headset. Cabut saja headsetnya, langsung saja dengan pakai apa ini? Laptop atau handphone? Nah, silakan, Samsiar. Silakan bicara. Oh iya. Tadi Pak, saya kan ini lebih bagus keluar tidak terus pakai dari headset. jaringan, dari room. Ya. Saya tidak sempat dengar tadi 10 nilai-nilai dasar yang terkandung dalam akuntabilitas. Saya mau tanya itu saja Pak. Apa-apa semua yang terkandung dalam nilai-nilai dasar akuntabilitas yang 10 itu Pak? Ya. Jawaban saya yang pertama, tanya di kelompokmu ya. Kemudian yang kedua, lihat kembali modul akuntabilitas itu ada semua. Dan bolehlah saya berbaik hati. 10 itu yang pertama tanggung jawab. Ya, tanggung jawab jujur. Kemudian kejelasan target, netral, orientasi publik, adil, transparan, konsisten, dan partisipatif. Makanya saya bilang ini kalau Anda tidak paham nilai-nilai dasar, sulit Anda menjawab
soal yang saya berikan, dan lebih sulit lagi ketika membuat rancangan aktualisasi. Dan ini semua di modul ada. Silakan pelajari nilai dasar dan juga indikator-indikatornya. Tadi teman-temanmu bisa, ya, Anda semua itu pada dasarnya bisa, sangat paham ini. Memang begitu, kalau belajar itu ulang-ulang. Apalagi Anda guru kan tahu itu, memberitahu kepada siswa itu kan diulang-ulang, sehingga nanti lebih paham. Apalagi di sistem pembelajaran ini, itu habituasi itu, pembiasaan itu berangkat dari sistem ulang-mengulang menjadi sebuah kebiasaan, habit dia. Iya Pak, terima kasih. Oke. Sutiono sampai jam berapa ini, Tiono? Di sini masih 14 menit lagi, Pak. Berarti ya jam setengah 12 barangkali, Pak. Setengah 12 ya? Ya. Kalau setengah 12, ini kan sudah 11.27. Iya, tapi di sini panitia dikatakan ini di dalam remaining 14 menit lagi. Oh ya, silakan kita gunakan terus untuk diskusi ya. Ya, apa yang masih terganjal supaya Anda puas. Boleh Pak satu? Ada masalah. Silakan Ihsan, silakan. Ya, terima kasih Pak. Terkait dengan tabel latihan tugas individu ini, kan kemarin di agenda 1 kan kita sudah mendapatkan materi tentang wawasan kebangsaan dan isu kritikal, bagaimana cara menetapkan isu dan memvalidasinya, kemudian mencarikan dia punya penyebab-penyebab isu itu. Nah, tentunya karena tugas-tugas nanti untuk aktualisasi kan dia ini akan bersusun ini tentang kegiatan-kegiatan ini. Jadi kami menetapkan isu melalui isu kritikal, misalnya dengan analisis USG maupun APKL. Jadi dengan yang dimaksud Bapak dalam permintaan tugas individu ini. Kemudian setelah itu, setelah kita tetapkan isunya, kemudian kita berikan gagasan dengan kegiatan-kegiatan yang akan kita lakukan tentunya. Seperti itu. Nah, saya taruh di tabel misalnya kegiatan, contohlah isunya adalah rendahnya minat belajar siswa di masa pandemi misalnya. Begitu kan? Nah, kemudian tahapan kegiatan, misalnya hal-hal apa saja yang ingin saya lakukan untuk meningkatkan partisipasi minat belajar siswa itu. Jadi saya taruh di tahapan-tahapan kegiatan, misalnya saya mungkin memberikan modul baca kepada mereka, atau memang mungkin bisa juga saya pergi berkoordinasi dengan pemerintah desa yang mungkin lebih dekat dengan siswa-siswi misalnya, untuk lebih mendorong mereka meningkatkan minat baca. Berarti itu di tahapan kegiatan, Pak, seperti itu. Iya. Saya komentari dulu di pembelajaran agenda 1, untuk Anda diajar di sana bagaimana memilah-milih isu, kan itu bagus. Kemudian bagaimana melakukan pendekatan berdasarkan analisis APKL USG ya. Saya tidak ke sana. Saya cuman karena ini latihan, apa saja isu yang sudah Anda pilih itu apa. Bahkan di situ di lembar sebelumnya saya kalau Anda tidak punya sini ya, kalau peserta dapat menggunakan konsep rancangan aktualisasi. Seperti Anda kan berarti sudah punya konsep. Tapi kalau tidak ada, ya pakai saja analisis isu lainnya. Tiba-tiba ada di kepalamu mengatakan bahwa di sekolah ini ada isu ini, ya sudah, itu saja. Karena belum terlalu langsung saja. Barangkali tidak punya keberanian dulu, belum ketemu mentor untuk mengangkat cikal bakal menjadi rancangan aktualisasi. Tidak apa. Sebetulnya ini adalah untuk memudahkan Anda pada saat menyusun rancangan aktualisasi. Jadi contoh-contoh kita itu sudah menggiring, tapi kalau tidak boleh dipaksakan. Silakan, apa isu yang ada di sekolah, apa isu yang ada di mana itu di puskesmas. Nah, kemudian isu itu kan masalah, tentu jangan dibiarkan itu isu itu. Tidak, mesti carikan jalan keluar. Apa gagasannya? Oh, gagasannya tentang ini. Setelah ada gagasan, apakah cuma ada di kepala? Gagasan tinggal gagasan. Oh, jangan. Harus dieksekusi. Harus kita lakukan eksekusi di lapangan. Melalui apa? Melalui kegiatan. Kalau tadi Anda sudah mengatakan tahapannya, tapi mundur dulu. Sebelum tahapan itu kan mesti ada kegiatan dulu. Kegiatan 1 melahirkan tahapan-tahapan kegiatan.
Ini juga kalau Anda bisa memisahkan yang mana kegiatan, yang mana tahapan, itu menguntungkan juga. Menguntungkan pada saat pembelajaran agenda ketiga, oh sudah bisa dipilih nih, sudah bisa ditahu yang mana kegiatan, mana tahapan. Jangan disamakan itu. Kegiatan dengan tahapan disamakan, itu beda. Nah, gitu. Kegiatannya adalah urusan yang besar, kemudian tahapannya adalah rincian-rinciannya. Nah, di rincian kegiatan ataupun di tahapan itulah kita ingin mengkaitkannya dengan nilai-nilai dasar. Andai kata tadi akuntabilitas, pilih nilai-nilai yang terkait dengan tahapan. Ingat itu, tahapan, bukan kegiatan, tahapan kegiatan. Tahapan kegiatan A, tahapan kegiatan B, begitu juga nanti. Ulas lagi itu, tahapan kegiatan C. Kenapa kita batasi minimal 3? Karena memang di dalam membuat nanti rancangan itu memang minimal 3 tahapan. Kegiatannya juga nanti minimal 3. Tapi kalau biasa peserta yang kreatif, wah dia kembangkan lagi nih. Wah ini kayaknya ini bukan cuma 3 nih Pak, 4 ini. Ini juga tahapan ini bukan cuma 3, bisa 4 ya silakan. Ya, silakan saja itu. Tapi modal waktu itu cuma 1 bulan. Sampai tapi orang bilang tak gantung, waktu sudah mau habis, kegiatannya masih banyak. Nah, itu juga perhatikan. Itu nanti pada saat eksekusi rancangan, ya pelaksanaan. Saya hanya membawa Anda pemahamannya terhadap mengkaitkan nilai-nilai dasar PNS dalam hal ini ADK ini terhadap tahapan, ingat tahapan kegiatan, bukan kegiatan. Kegiatan itu adalah terkait dengan agenda 3. Pelayanan publik, WOG, dan manajemen ASN. Nah, sudah jelas, Iksan? Siap, sudah. Ya. Nismawati, masih ada yang mengganjal? Silakan. Silakan, Nismawati. Pak, saya di sini hanya mau menanyakan waktunya, Pak. Apakah memang harus sebentar malam waktu disetor terakhir atau masih ada kebijakan, Pak? Itu saja mengenai waktu penyetoran tugas. Kalau individu ini kan harusnya sudah mulai bisa disetor sebentar ya, atau paling lambatlah besok. Nah, kemudian bersamaan dengan tugas kelompok itu kan, tugas kelompok disetor di tugas kelompok, porsi tugas kelompok, tapi kita tetap harus diskusikan itu di hari ke berapa? Hari ketiga ya, hari ketiga mungkin dari pagi sampai sore itu. Dan saya ingin juga melihat pendalaman mungkin 1-2 orang nanti di tugas individu ini bisa ditampilkan. Supaya yang lain bisa jadi contoh juga. Gitu, kita beri masukan. Walaupun ini hanya latihan, mudah-mudahan insya Allah Anda tidak susah. Jangan disuruh ke kiri, nanti ke kanan, analisanya ke kiri, kaitannya ke kanan. Nah, itu mungkin begitu nanti skenarionya pada saat umpan balik itu. Yang jelas tugas kelompok akan didiskusikan. Kemudian yang kedua, beberapa tugas individu setelah di-upload di Kolabjar, saya pelajari situ, ada yang mungkin menjadi contoh yang bisa disampaikan pada teman-teman. Di dalam pembelajaran kita di pendidikan itu ada namanya tutor sebaya ya. Ada anak-anak, ada anak siswa-siswi itu ya, bisa minta tolong untuk menyampaikan ke teman-temannya. Nah, saya pakai pola itu. Kalau di antara Anda saya anggap bagus, itu bisa ditampilkan. Kita ada ya juga yang kurang bagus, kita perbaiki. Nah, jadi bisa selalu sepertinya kurang lebih lah antara peserta satu dengan yang lain tentang pemahamannya tentang topik ini tentunya. Begitu deh ya. Ya, Pak. Nanti bersambung ini ya. Kita sambung ke materi berikutnya. Saya masih beri sampai Anda puas betul-betul, sehingga kalau puas, nyaman bekerja. Jadi bukan persoalan ketepatan dalam soal diskusi itu, bukan dalam hal
ketepatan menjawab, tapi kejelasan dalam memberikan soal. Soal yang jelas, ya biasanya juga jawabannya akan ngikut. Desi Nurhayati, silakan. Iya, maaf Pak Haji. Tentang tugas individu, Pak. Ya. Tabelnya tadi, menurut pemahamannya saya, apakah seperti ini Pak? Misalnya isunya rendahnya minat belajar siswa misalnya. Kemudian kegiatan pertama saya ingin membuat sebuah media pembelajaran yang kreatif misalnya kegiatan. Di tahapannya itu masuk kegiatan pertama saya konsultasi dulu dengan kepala sekolah misalnya. Nah, jadi saya menentukan konsultasi dengan kepala sekolah itu masuk nilai dasar yang mana. Begitu Pak maksud membuat tugas ini. Tunjukkan dulu kegiatan. Iya. Jangan langsung tahapan. Ya, sudah betul isu gagasan, tapi Anda menurunkan kegiatan apa itu? Apa kegiatannya? Kemudian tahapannya. Suara saya jelas Pak atau macet suara Pak? Jelas, ya. Apa kegiatannya? Kegiatannya misalnya membuat media pembelajaran yang kreatif. Oke, tahapannya? Tahapannya yang pertama itu saya konsultasi dulu dengan kepala sekolah. Ya, terus analisa keterkaitan. Itu tahapan pertama. Tahapan kedua apa misalnya? Tahapan kedua misalnya membuat medianya Pak, misalnya dengan siswa. Oke, tahapan ketiga? Tahapan ketiga melaksanakan ini pembelajaran menggunakan media. Sekarang kalau tahapan pertama itu keterkaitan dengan akuntabilitas apa? Ada tidak ada? Oh, yang kedua RPP. Pak, transparan dengan kepala sekolah Pak. Ya, terserah silang. Ya. Misalnya seperti itu. Keterkaitan dengan nilai dasar nasionalisme apa terhadap tahapan pertama tadi? Begitu. Oh iya. Iya ya. Iya Pak. Keterkaitan dengan nilai dasar etika publik apa? Ini cuma tabel ini adalah tabel soal, tapi tabel pembuatan rancangan aktualisasi bukan begini. Dia bukan begini nanti. Kan saya cuma mengampu ini. Ya, ada memang formatnya itu 7 kolom dan ini analisa akuntabil nasional apa aneka ini bukan begini dia. Ini kan vertikal horizontal, dia vertikal ke bawah nanti. Ya, vertikal. Mungkin pertama kedua masih tepat. Tapi kolom ketiga itu ada output di situ. Kolom keempat baru keterkaitan nilai. Agenda 2, agenda 3, keterkaitan visi misi, keterkaitan nilai-nilai organisasi itu kalau sudah mau buat rancangan ya. Tapi ini mengantar Anda memahami bagaimana menginternalisasi, bagaimana menganalisis keterkaitan agenda 2 dengan tahapan kegiatan. Saya kira Desi sudah betul tadi itu, gitulah kira-kira. Yang lain-lain juga kira-kira seperti itu. Kalau Desi ini kayaknya sudah mengarah kepada apa itu namanya konsep ya, rancangan aktualisasinya. Jadi kalau dengan seperti ini kan lebih sudah seperti ajang latihan yang beneran ini kan, sudah latihan beneran. Tapi kalau ada yang masih sungkan-sungkan, masih baku kajar dengan mentor setuju tidak, ya cari saja isu yang lain ya, isu yang lain. Maaf waktu tinggal Pak, 2 menit lagi kayaknya ini Pak. 2 menit lagi ya. Silakan. 2 menit lagi. Nismawati. Tidak Pak, tadi saya hanya mengingatkan waktu saja. Oh iya ya sudah. Jadi kesimpulan kira-kira dengan pendalaman penguatan kita untuk agenda ini, silakan Sutiono sampai menunggu 2 menit terakhir. Bagaimana pemahaman Anda pembelajaran singkat hanya 2 JP ini terhadap akuntabilitas, nasionalisme, etika publik terkait dengan pendalaman nilai-nilai dasar tadi itu. Gimana? Jadi kita sebagai ASN ya dituntut untuk memiliki nilai-nilai dasar ASN ini seperti yang kita telah pelajari, akuntabilitas, nasionalisme, dan etika publik. Dan kita harus memahami indikator dari masing-masing ini dan selanjutnya kita laksanakan. Oke itu Pak. Singkat jelas tuh. Desi Nurhayati. Siap Pak.
pendalaman hari ini menurut saya sangat singkat, padat, dan jelas, dan menarik. Maaf Pak, ini jaringan saya agak lag. Mana tadi? Pakai indera keenam. Ini posisi adik-adik ini ada yang di pulau sekarang, ada yang daerah pulau, atau semua di Ampana. Standby di jaringan Pak sekarang semua Pak, karena di Gimana pulau ya? tidak ada jaringan. Oke, ada. Ya, di Wakai ada ya. Banyak keluarga aku itu di Wakai, ini kita sudah dipanggil ya. Tinggal Oke, 5 makasih detik. banyak ya, kita ketemu lagi ya. Lusa kita ketemu lagi. Silakan terima kerja kasih. kelompok. Ya, kerja kelompok dan pribadinya sekarang. Terima kasih Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata saya sudah tambah waktunya 15 menit, ternyata belum cukup kayaknya.